Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segudang hadis Abu Hurairah yang hilang. Benarkah ada hadis Abu Hurairah yang hilang? Dalam arti secara sengaja atau tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Dan benarkah alasan orang sufi bahwa itu dalil adanya ilmu batin? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah aku sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, "Kamu terlalu banyak menyampaikan hadis." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis riwayat Ahmad. Hadis apa yang disembunyikan oleh Abu Hurairah? Hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan tentang hukum, tetapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang. Yang informasi ini masih sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang. Dalam arti, ketika orang itu tahu, tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Seperti besok akan terjadi pemberontakan, pembunuhan, si A membunuh si B, dan fitnah di Karbala, fitnah peperangan, dan sebagainya. Berita-berita fitnah ini, ketika hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun jika dipegang oleh orang yang bodoh, akan bisa membahayakan. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu merahasiakan sampai beliau meninggal. Karena jika beliau sampaikan, bisa jadi beliau akan dibunuh. Al-Qurtubi mengatakan, "Para guru kami mengatakan, ilmu yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah dan beliau khawatir akan terkena fitnah dengannya atau bahkan dibunuh, adalah pengetahuan tentang masalah fitnah yang akan terjadi, atau keterangan tentang orang-orang yang murtad, nama-nama orang munafik, dan ilmu semacam itu tidak ada kaitannya dengan keterangan agama dan petunjuk takwa." Keterangan semisal juga disampaikan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah adalah hadis yang menyembunyikan tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang menyembunyikan sebagian secara isyarat dan tidak beliau tegaskan, karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan ancaman masyarakat kepadanya. Lalu Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang lain. Ulama lain mengatakan, kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat. Terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman, sehingga jika disampaikan akan diingkari oleh orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Bukankah ini menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu dalam arti menyembunyikan kebenaran adalah sesuatu yang tercela. Bahkan ini karakter Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan karakter Yahudi. Orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang kami turunkan setelah kami jelaskan kepada umat manusia dalam Alkitab. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 159.
Namun yang dimaksud menyembunyikan ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah iman dan juga hukum, yang jika orang itu tahu, dia akan terjerumus ke dalam kesesatan atau dia akan melanggar syariat. Sementara menyembunyikan ilmu dan informasi agama yang tidak ada hubungannya dengan ketakwaan, orang-orang tidak tahu sekalipun, tidak ada yang membuat dia menjadi sesat atau melanggar syariat. Maka menyembunyikan ilmu semacam itu tidak tercela. Sebagaimana yang dialami oleh Huzaifah bin Al-Yaman, beliaulah satu-satunya sahabat yang mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, hanya Huzaifah satu-satunya sahabat yang tahu daftar orang munafik di Madinah. Namun sampai Huzaifah meninggal, beliau tidak membocorkan pengetahuan itu kepada orang lain. Karena itulah Huzaifah digelari Shahibus Siri Nabi SAW. Ketika Az-Zahabi menjelaskan tentang sikap Abu Hurairah ini, beliau mengatakan, sikap Abu Hurairah ini dalilnya boleh menyembunyikan hadis yang bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, baik terkait prinsip atau masalah cabang, isinya pujian atau celaan. Adapun hadis yang terkait dengan masalah halal dan haram, jelas tidak boleh disembunyikan sama sekali, karena ini bagian dari ilmu dan kebenaran. Pengakuan orang Sufi. Orang Sufi mengklaim bahwa hadisnya Abu Hurairah adalah hadis terkait widatul wujud atau ilmu batin yang hanya diwariskan kepada wali-wali sufi. Mereka tidak pernah belajar hadis, tapi mengaku punya hadisnya Abu Hurairah melalui ilmu batin. Kata para ulama, alasan ini dalam rangka menghiasi kebodohan sufi terhadap ilmu agama agar mereka terlihat berilmu. Benarlah apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ajaran-ajaran sufi dibangun di atas prinsip malas. Dalam Islam, tidak ada pembagian ilmu batin dan ilmu zahir, karena semua ilmu yang terkait dengan iman dan takwa seseorang wajib untuk disampaikan. Al-Hafidh Ibnu Hazar menukil keterangan Ibnu Munayir. Ibnu Munayir mengatakan, kelompok sufi batiniyah menjadikan hadis Abu Hurairah sebagai alasan untuk membenarkan kesesatan mereka, di mana mereka meyakini bahwa syariat dibagi menjadi dua, lahir dan batin, dan ilmu yang batin itu terpisah dari agama. Keterangan lain disampaikan oleh Syekh Rasid Rida. Orang bodoh di kalangan sufi menganggap bahwa ilmu batin yang mereka miliki itu bersumber dari bejana Abu Hurairah yang tidak boleh beliau sampaikan. Sebagian mereka bahkan meyakini bahwa imannya atau tokoh sufi memiliki sanad dalam penerimaan ilmu batin yang disampaikan kepada sebagian sahabat dan ilmu Ahlul Bait radhiyallahu anhu. Padahal yang dijelaskan oleh para ulama ahli tahqiq bahwa hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah adalah hadis-hadis tentang fitnah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi SAW. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakar, dan pada masa jahiliyah namanya adalah Abdul Sam, yang artinya hamba matahari.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubahnya dengan nama Abu Hir, namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah yang artinya bapak dari kucing. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang berasal dari Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya datang sahabat Nabi yang bernama Tufail bin Amru yang mendakwakan Islam kepada kaum suku Daus. Namun dalam kaum tersebut tidak ada satupun yang mau menerima dakwah dari Tufail tersebut. Yang menerima hanya satu, yaitu Abu Hurairah. Dan akhirnya Abu Hurairah datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 7 Hijriah. Abu Hurairah selama itu tinggal di Madinah, yaitu yang disebut dengan Sufa. Sufa adalah tempat bagi mereka yang tinggal di area Masjid Nabawi. Selama kurang lebih 4 tahun, beliau belajar Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tercatat Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis dari Nabi yang paling banyak. Dan beliau juga menduduki peringkat pertama. Namanya pun akhirnya terus dikenal sepanjang sejarah di dalam kitab-kitab dan hadis. Abu Hurairah wafat di usia ke-78, yaitu pada tahun 57 Hijriah. Beliau meninggal setelah berjuang melawan penyakit dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.